Ma'rifat itu adalah huwan nuru yaqdhifuhu Allahu ila qalbi habibih fabihi yudriku haqiqatal asya. Itulah ma'rifat. Apa dia? Cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati orang yang dicintainya. Siapa orang cinta itu? Yang banyak amalnya, yang banyak wiridnya, yang banyak ibadahnya. Itu orang yang cintai Allah. Huwan nuru yaqdhifuhu Allah ila qalbi habibih. Cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati orang yang dicintainya. Fabihi yudriku haqiqatal asya. Maka dengan cahaya itu dia bisa mendapatkan hakikat tentang sesuatu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala man ahabbahu ila ma'rifatihi awsalahu ilaiha min ba'di ihsanihi wa fadlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi samaihi wa ardihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqihi syahadatan sadiratan min batinil qalbi wa samimih. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin ar-raufir rahimi bi ummatihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi salatan wa salaman daimaini bidawami sultanillahi wa mulkih. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang barakah ini kita masih dapat bertemu bertatap muka untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'atu wal ishrun ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-127 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata beliau, "Lau kunta la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada. Walakin idza arada an yusilaka ilaihi
satara wasfaka biwasfih wa ghatta na'taka bina'tih fawasalaka ilaih bima minhu ilaika la bima minka ilaih. Jikalau engkau tidak bisa sampai kepada Allah kecuali sesudah lenyapnya dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan engkau dan terhapusnya pengakuan-pengakuan engkau, niscaya engkau tidak akan bisa sampai kepadanya selama-lamanya. Dan tetapi apabila Allah menghendaki menyampaikan engkau kepadanya, Allah tutupi sifat engkau dengan sifatnya, maka Dia sampaikan engkau kepadanya dengan sesuatu daripadanya kepada engkau, bukan dengan sesuatu dari engkau kepadanya. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-127 ini. Adapun maksudnya, la ta'taqid ayyuhal 'abdu annaka tasilu ila ma'rifatillah bitakhliyati nafsika 'anis sifatil mazmumah wa tahliyatiha bis sifatil mahmudah, li'anna dzalika la yusiluka ilaiha abada. Janganlah engkau mengiktikadkan bahwasanya engkau itu, wahai hamba, ayyuhal abdu, bisa sampai kepada ma'rifatullah dengan membersihkan diri engkau dari sifat-sifat tercela dan dengan menghiasinya atau menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Karena yang demikian itu tidak akan bisa menyampaikan engkau kepada ma'rifatullah untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, janganlah kita ini beranggapan apalagi berkeyakinan bahwa kita tidak akan sampai kepada ma'rifatullah kecuali kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Jangan kita beranggapan apalagi kita berkeyakinan seperti itu. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela itu apa? Seperti sombong, seperti angkuh, ria, merasa diri mulia, merasa diri hebat, merasa diri kaya. Itu wajib dibersihkan. Dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan qanaah, tawadhu. Itu namanya tahalli. Ada takhalli, ada tahalli. Jadi sebahagian definisi suluk itu begitu dia. Takhalli, tahalli, tajalli. Membersihkan diri dari sifat tercela, menghiasi diri dengan sifat terpuji, sampailah kepada tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi suluk itu begitu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan kita menyangka apalagi berkeyakinan tidak akan sampai kepada kema'rifatullah melainkan dengan itu. Tidak. Kalau modalnya tuan-tuan untuk sampai kepada ma'rifatullah itu, modalnya dengan membersihkan diri dari sifat tercela, menghiasi dengan sifat terpuji, itu belum cukup. Ditambah mujahadah lagi. Mujahadah itu berjuang melawan nafsu,
modal ini tidak akan cukup untuk menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Ini hikmah kita ni sambung menyambung. Diperhatikan elok-elok supaya kita tidak salah faham. Jangan kita beranggapan begitu. Jadi untuk sampai kepada ma'rifatullah ini, caranya membersihkan diri, kemudian menghiasi diri kita. Modal itu tidak cukup. Dengan mujahadah tidak begitu. Lalu bagaimana untuk sampai kepada ma'rifatullah itu? Walakin, akan tetapi, i'taqid anna al-wusula ila ma'rifatillahi bimaghfiratihi wa afwihi wa rahmatihi bimahdi karamihi wa ihsani. Tuan-tuan sekalian, jangan kita beranggapan bahwa setelah kita membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, kita akan dapat ma'rifatullah. Tidak, modal itu tidak cukup. Jadi kita sampai kepada ma'rifatullah itu bimaghfiratihi wa afwi wa rahmatihi, dengan ampunan Allah, kemaafan Allah dan rahmat Allah, lain tidak. Jadi orang yang sampai kepada ma'rifatullah itu semata-mata karena anugerah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, orang yang bisa ma'rifatullah itu karena rahmat Allah, bukan karena mujahadahnya, bukan karena banyak wiridnya, bukan karena banyak amalannya, bukan karena banyak ibadah-ibadahnya. Jangan salah faham dulu, nanti pertengahan kita akan jelaskan itu. Jangan kita menyangka begitu. Jadi ma'rifatullah didapati oleh seorang hamba itu karena rahmat Allah, bukan karena banyak amalnya, wiridnya, ibadah-ibadahnya, bukan itu, tapi semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan sebahagian ulama tentang ma'rifat itu, yang dimaksud ma'rifat sini adalah ma'rifat indas sufiyah. Perspektifnya itu menurut pandangan orang sufi, bukan ma'rifat indal usuliyin, bukan pandangan orang-orang usul. Jadi yang kita maksud ma'rifat di sini ma'rifat menurut pandangan orang-orang sufi. Jadi ma'rifat itu apa? Selalu kita mendengar ma'rifat. Dan pada pertemuan jauh sebelumnya kita ada sebut sampai kedua tentang ma'rifat itu, tapi dalam corak dan bentuk yang lain pula. Jadi ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu adalah huwan nuru yaqdhifuhu Allahu ila qalbi habibih fabihi yudriku haqiqatal asya. Itulah ma'rifat. Apa dia? Cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati orang yang dicintainya. Siapa orang cintai itu? Yang banyak amalnya, yang banyak wiridnya, yang banyak ibadahnya. Itu orang yang cintai Allah. Huwan nuru yakzifuhu Allah ila qalbi habibih. Cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati orang yang dicintainya. Fabihi yudriku haqiqatal asya. Maka dengan cahaya itu dia bisa mendapatkan hakikat tentang sesuatu itu. Selama ini ya, jadi kita mengetahui, orang yang makrifat itu mengetahui tentang hakikat akan sesuatu itu. Itulah dia. Selama ini kita melihat manusia, ya manusia itu, itulah dia. Kita melihat manusia, ya manusianya itu. Dibaikinya kita, senang hati kita. Dijahatinya kita, sedih kita. Kenapa begitu? Karena kita lihat itu manusianya, kita tidak melihat hakikat manusianya itu. Ada orang jahat kepada kita, ada orang baik pada kita, senang hati kita. Ya. Ada orang jahat pada kita, sedih, bahkan kecewa. Kenapa bisa demikian? Karena kita melihat manusianya itu tanpa kita melihat hakikat manusianya itu.
Datang sehat, suka. Datang sakit, sedih. Adakah di antara kita yang hadir sini suka sakit? Mungkin 99% koma sekian menjawab semuanya suka sehat dan tidak suka sakit. Karena kita tahu sehat dan sakit itu dari luarnya, tapi kita tidak tahu tentang hakikat dari sakit dan sehat itu. Tak tahu kita tentang hakikat sehat dan sakit itu. Yang tahu kita kalau sehat, sedap, gembira. Yang tahu kita kalau kita sakit, kita pun sedih, bahkan merana, mengadu, merintih dan lain-lainnya. Karena kita tidak tahu tentang hakikat sehat dan sakit itu. Datang harta, datang kekayaan pada kita, suka, bahkan dibuat syukuran, makan bakso bersama. Begitu dia. Bukan bakso, borongnya bakso, kodai itu habis. Kenapa? Suka. Datang harta. Datang harta tadi. Ya, berapa banyak orang naik jabatan, ya, dipromosikan dan lain-lainnya, syukuran. Begitulah kita manusia ini, tuan-tuan sekalian. Datang kekayaan kita suka, datang kesempitan kita pun sedih, karena kita tidak tahu hakikat tentang kaya dan hakikat susahnya itu. Menang kita suka, kalah kita sedih. Begitulah dia. Karena kita tidak tahu hakikat dari menang dan kalah itu. Saya rasa tuan-tuan dalam tempoh 3 tahun ini sudah ramai orang yang datang. Sambillah saya menjelaskan tentang hakikat itu kepada tamu-tamu, baik secara individu ataupun kolektif, secara ramai dia. Berapa banyak orang yang ikut ujian P3, ujian polisi, ujian polisi ada lagi kategorinya, ujian perwira, tentara dan lain-lainnya. Ada yang tidak lulus 6 kali, bahkan ada yang mengabarkan pada tidak lulus ujian kedokteran 21 kali. Heran saya itu sebenarnya. Apalagi ujian sekarang ini di luar sistem pula dia. Terkadang kepintaran yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba itu macam tak berlaku pula. Sedih. Ada di antara kita ujian tak lulus ya, gembira? Tak ada. Sedih semuanya. Semuanya sedih. Naik jabatan, ya suka. Diturunkan jabatan, sedih. Pindah kerja, kebanyakan ini datang itu minta doakan supaya pindah kerja. Dipindahkan dia, senang, gembira. Tetap di situ, sedih pula dia. Ya, dia tahu tentang di luar, tapi tidak tahu tentang hakikat pindah atau tidak pindahnya tempat kerja itu. Hadirin sekalian, kalau kita tahu hakikat sesuatu itu, kita tidak akan sedih dan kita tidak akan gembira. Begitu dia. Kalaupun kita duka, sedih, sedihnya karena Allah. Kalaupun kita gembira, gembiranya karena Allah. Tak lain. Dan untuk mencapai martabat itu, prosesnya panjang. Kalau kita tidak ada lagi suka dan duka itu, tak ada pada diri kita. Sedih tak ada, semuanya tak ada. Tapi kalau ada suka, suka karena Allah. Kalau ada duka, itu duka karena Allah. Jadi kalau itu tidak ada pada diri kita, karena kita sudah mengetahui hakikat segala sesuatu itu. Jadi mengetahui hakikat sesuatu itu datangnya dari Allah Dzil Jalali wal Ikram. Tuan-tuan, dulu jauh, mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, ada kita sekelumit mencerita tentang Dzil Jalali wal Ikram. Datangnya kita mengetahui hakikat sesuatu itu datangnya dari Allah yang Dzil Jalali Ikram. Apa Dzil Jalali Ikram?
dari Allah yang punya sifat jalal dan punya sifat ikram jamal. Begitu dia. Dulu pernah kita bahas bahwa dikumpulkan sifat Allah ini yang banyak tuh menjadi dua saja dia. Apa? Jamal, keelokan, keindahan. Yang kedua jalal, keagungan, keperkasaan. Segala sesuatu yang kita rasai di dunia ini yang sifatnya kita sukai, itu percikan dari sifat Allah yang namanya jamal. Sedangkan segala sesuatu yang sifatnya tidak kita sukai, itu percikan dari sifat Allah yang namanya jalal. Karena secara hakikat dan ma'rifat pernah kita sampaikan, segala baik dan segala yang buruk datangnya dari Allah. Baik yang kita sukai dan yang tidak kita sukai datangnya dari Allah. Hanya saja dari secara adab dan ma'rifat, secara adab dan syariat, baik itu disandarkan kepada Allah, sedangkan buruk itu disandarkan kepada manusia. Dulu pernah kita jelaskan begitu. Ya, pernah kita jelaskan tentang jamal dan jalal. Jadi hadirin hadirat sekalian, jamal itu hal-hal yang kita sukai. Apa dia? Lulus. Jalal tidak lulus, kan begitu. Sehat, jamal. Sakit, jalal. Dua saja yang kita sukai dan tidak kita sukai, jamal dan jalal. Apa dia? Jamal jalal itu adalah sifat Allah yang bersifat keelokan dan keperkasaan atau keagungan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kadang-kadang datang kepada kita itu keelokan, datang dia. Jamal tadi, ya kan? Beli mobil baru, kan jamal teman itu, ya kan? Beli kereta baru, segala sesuatu yang kita, yang keindahan nih, yang kita sukai, kadang-kadang datang kepada kita keelokan jamal daripada Allah, ya, seperti murah rezeki, menang dan lain-lainnya, kita pun senang kita. Namun masa yang sama kadang-kadang datang juga kepada kita jalalnya Allah yang buat hati kita sedih. Dalam istilah orang sufi itu qabat namanya, tertutup, sehingga pada waktu itu kita memerlukan adab kepada Allah, memerlukan macam-macam hal untuk menghadapi sifat yang demikian itu, yang tidak kita sukai itu. Maka yang dulu juga pernah kita sebutkan, orang-orang yang dekat dengan Allah itu lebih suka kepada yang mereka tidak sukai. Cukup dan tak cukup contohnya. Kita kan suka kita cukup, mereka suka tidak cukup, yang tidak cukup. Mereka lebih suka sakit, mereka lebih suka miskin. Terbalik kita tak suka hal itu. Ditanya kenapa mereka suka sakit, suka tidak cukup itu, suka sakit, kemudian rezeki tidak ada, sempit rezekinya. Karena dalam keadaan ini adab kita kepada Allah sangat kita jaga. Miskin kita, taat kita kepada Allah. Kaya kita, lalai kita kepada Allah. Sehat kita, tak menentu jamaahnya. Sakit kita, jamaah saja kerjanya. Yang kita herankan, orang yang hidupnya miskin serba kekurangan, tidak mau ibadah kepada Allah. Ini bahaya ini tuan-tuan sekalian. Jadi orang dulu yang dekat Allah lebih suka tak cukup. Karena keadaan tidak cukup itu lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga adab-adab kepada Allah. Orang sehat berdoa, formalitas saja mungkin, tapi orang sakit berdoa, mungkin tingkat kekhusyukannya lebih daripada orang yang sehat itu. Meninggal orang yang kita kasihi, seminggu jamaah aja gojonya tuh. Tak ada yang meninggal, kadang jamaah, kadang tidak. Jadi mereka lebih kepada hal ini. Jadi terkadang datang kepada kita hal-hal yang bersifat jamal, terkadang datang kepada kita hal-hal yang bersifat jalal. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi orang yang makrifat itu tidak ada sedihnya. Begitu dia. Karena semua itu mereka yakini, mereka rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung dan rugi dari Allah.
dan mereka ya tidak akan ada sedih tentang itu, karena mereka tahu tentang hakikat di sebalik untung dan rugi itu. Hadirin dan hadirat sekalian, itu tak apa saya ceritakan, dia ingin pindah, akhirnya pindah dia karena mohonlah maaf ini, karena pindah itu dipandangnya suatu yang baik. Pindahlah ke tempat negerinya, dekat rumahnya, ditangkap. Bukan hanya ditangkap, dicopot dari jabatannya. Udah elok-elok dah, kojo jauh ingin pindah rumah. Kita ini kalau bisa kantor di sebelah rumah kita, kantor tuh di sebelah rumah kita. Nah, itu dia. Kalau sudah ada di sebelah rumah kita, ingin dekat lagi, kalau bisa kantor di dalam rumah kita. Begitulah manusia. Jadi itu riwayat itu sahih, kan diceritakan langsung pada saya. Dipindahkanlah dia, akhirnya ditangkap, dimasukkan ke penjara, dan akhirnya dicopot dari jabatannya. Jadi tak bekerja lagi. Itu karena pindah. Nah, ya tuan-tuan sekalian, ya mudah-mudahan kalau kita berdoa minta pindah, minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kepindahan engkau ridhai. Nah, jangan ta'liqul lil khairin itu. Hadirin hadirat sekalian, fal mujahadatu alamatu sidqi iradatil abdi wa sababu naili rahmatih la istihqaqi ma'rifatih. Adapun mujahadah, jadi mujahadah yang saya sampaikan tadi, membersihkan diri dari sifat-sifat tidak baik, lalu kita perhiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah itu hanya sebagai tanda jujurnya si hamba hendak ma'rifat, dan itu merupakan sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Itu maksud alamatus sidqi iradatil abdi. Jadi kalau ada orang mujahadah, membersihkan diri sifat tercela, menghiasi dari sifat terpuji, mujahadah dia, itu tanda jujurnya seorang hamba itu, tuan-tuan sekalian, hendak ma'rifat, dan itu merupakan sebab untuk mendapatkan rahmat. Jadi mujahadah itu bukan untuk mendapatkan ma'rifat, tapi mendapatkan rahmat. Dari rahmat itu dapatlah dia makrifat tadi. Oleh karena itu jangan kita salah faham, artinya tidaklah sia-sia ibadah kita itu, zikir kita, ibadah kita, salat kita, dan ibadah-ibadah lainnya, tidaklah dia sia-sia. Ya, bacaan yang kita baca, tetapi itu tanda bahwa kita benar-benar hendak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu untuk mendapatkan haknya ma'rifat. Karena ma'rifat itu dari ampunan Allah, kemaafan Allah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalannya begitu tuan-tuan sekalian. Kama annal 'abda la yadkhulul jannata bi'amalih, sebagaimana seorang hamba itu dia tidak akan masuk surga karena amalnya, tidak. Walakin bimaghfiratillah wa rahmatih, tapi masuk surga karena ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmatin. Tidak akan memasukkan seorang ke dalam surga dengan amalnya. Ini hadis. Sahabat bertanya, adakah engkau juga ya Rasulullah? Sahabat bertanya, iya. Nabi menjawab, aku pun demikian, tetapi Allah meliputi aku dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pun masuk surga karena rahmat Allah. Betapa hebatnya amal Rasulullah itu. Diceritakan sampai bongkak-bongkak kakinya. Kita bongkak juga asam urat. Asam urat. Bongkak kaki Rasulullah. Sudah Rasulullah. Begitu kata Aisyah. Begitu kuatnya Rasulullah, bukan amal Rasulullah itu yang masukkan beliau ke surga, tapi bimaghfiratin wa rahmatin, karena ampunan dan rahmat Allah. Apalagi kita ini, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, waqad qila ma'rifatullah jannatun mu'ajjalatun, dikatakan
pada orang-orang arifin ini dalam kitab Taqribul Usul, ma'rifat itu surga yang disegerakan. Ma'rifat itu surga yang disegerakan, itu pun pernah kita bahas itu. Kita tidak akan bisa masuk surga hanya dengan amal kita, tetapi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, itu Al-Ghazali mencontohkan begini tuan-tuan sekalian. Kita jaga malam. Jaga malam ini dari jam 8 sampai menjelang subuh atau habis subuh. Diupahlah kita 100.000. Itu upah jaga malam 100.000. Tapi jika ada orang jaga malam dari jam 8 sampai subuh macam tadi, sampai subuh dikasih dia 10 juta, diberi dia mobil, rumah, apakah ini upah? Atau hasil atau kasih sayang orang yang menyuruh kita jaga malam itu? Kalau 100.000 upah namanya. Tapi jaga malam 1 jam, 2 jam, 3 jam dikasih 10 juta, ya, dikasih mobil, dikasih rumah, ini dan itu bukan upah. Itu kasih sayang orang yang menyuruh kita jaga malam itu. Sembahyang 5 waktu, kalau diupah kita 100.000 cukup. Subuh, isya, kemudian isya, subuh, nanti maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, diupah kita cukup 100.000 upahnya. Tapi upah dia 5 waktu ini surga. Adakah itu disebut upah? Tidak. Itu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, tak cukup amal kita untuk kita mendapatkan surga, itu tak cukup. Kenapa? Karena banyak rusak amal kita itu. Terlalu banyak amal kita yang rusak. Tak cukup amal kita untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, ya. Ini dalam kitab Nihayatul Qurab ini disebutkan. Ini kisah ini ingin saya ceritakan sajalah. Kadang-kadang kisah ini tidak masuk akal dia. Cerita ini sudah lama dan versinya banyak betul. Tapi yang kita ingin ambil itu upahnya atau rahmatnya itu. Ya, kita masuk cerita dalam kitab Nihayatul Qurab itu. Seorang pemuda miskin, tuan-tuan, ingin melamar anak raja yang kaya. Kalau kita bocah dah, takut lagi kita, mana bisa hidup kita orang kaya. Mijak tanah tak menggelota gitu. Kita miskin datang orang kaya, asalah pintu. Ada yang ceritakan yang datang itu ibunya. Tapi intinya sama, datanglah pemuda tadi kepada raja itu, hajatnya ingin meminang anaknya, putrinya itu. Raja ini orang pandai, orang pintar, boleh. Tapi syaratnya engkau mesti mendapatkan, menghadiahkan, maharnya itu mesti engkau mutiara bahraman namanya. Kita pun membolong-ponah dengan mutiara bahraman itu lagi. Di mana adanya? Di istana Kisra dan di dasar laut. Ketika raja berkata demikian, pemuda tadi, iyalah, hebat juga adanya. Iyalah, baik ini, bahraman lah. Ada dikisahkan di bawah ember, ada dikisahkan dia bawa apa, bulatan kelapa itu, batoknya itu. Pergilah dia ke tepi laut, ditimbonya lah laut. Itu dia. Sekolah lagi. Iko tuan kau ecek-ecek kan? Adakan dengan ember menimba laut, ditimbonya laut, dibuangnya ke pantai. Itulah kojoknya. Besok diulangnya lagi. Lama-lama ikan gue berpikir. Dalam versi lain mengatakan ikan-ikan koci mengadu kepada ikan bosnya ikan laut itu kepada hiu. Diceritakan, ini bahaya kita nih. Ada apa? Ada seorang pemuda sedang menguras air laut nih, dibuang ke pinggir. Ini lama-lama kering laut nanti. Apa ndak dia tanya lah. Aku pun gocah juga. Walaupun aku bosa, gocah juga aku.
Koeng laut ke mati kita semuanya. Bukan hanya aku, kalian semuanya mati. Jadi macam mana caranya? Tanya dia apa ndak dia. Ditanya, ni pemuda ndak dia mutiara apa? Ialah bahraman tadi. Permata biru. Biasa merah ke biru. Maka diperintahkanlah ikan-ikan yang mengambil tadi, ditumpahkan ke pinggir laut, ke pantai. Itulah dikutip. Ada yang mengatakan banyak, ada yang mengatakan satu saja. Diambillah pemuda tadi, tuan-tuan sekalian. Pemuda tadi dibawanya lah permata, ya. Dibawanya permata di kehadapan raja. Terkejut raja tadi. Kawin akhirnya. Kawin, coba. Jadi tuan-tuan serta hadirat sekalian, bahraman tadi itu, dapatnya si fakir itu permata itu, dia menimba laut itu, atau karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah. Kalau menimba laut, habis pun umur, laut itu tak akan goyang dia. Uang bersilam kau ada 3.000 kalau tak salah saya. 3.000. Jangankan laut tu, mai kita bergiliran orang bersilam, kita timboi sungai itu, kita punggahkan dia, tak akan goyang sungai itu. Tapi mendapatkan bahraman tadi bukan karena itu, bukan karena menimba, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah menimba itu perlu? Kan itu dia. Kan tak cocok. Mendapatkan mutiara biru dengan menimba air laut itu tak sesuai, tak masuk akal. Tapi si fakir itu perlu dia menimba laut itu. Kenapa perlu? Alamatun li sidqil iradah. Itu tanda bahwa dia benar-benar hendak, ingin. Lalu dia menimba, walaupun menimba itu tidak sesuai dengan permata itu. Inilah contohnya. Tak sesuai, tapi menunjukkan keinginannya. Kalau kita menginginkan sesuatu, mesti ada ikhtiar dia. Ingin makrifat kepada Allah, mesti ada ikhtiar. Tak boleh tidak. Jadi ibadah kita, zikir kita itu bukan untuk mendapatkan makrifat. Makrifat ni anugerah Allah. Tapi Allah cinta kepada kita dengan amal-amal ibadah kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, Allah berikan rahmat pada kita, dapatlah kita yang namanya makrifat itu. Jadi tidak sia-sia kita beramal ibadah dengan memperbanyak wirid, dengan bacaan-bacaan, baca Quran, selawat dan lain-lainnya. Itu untuk meraih rahmat Allah. Rahmat itu, rahmat Allah jangan ditunggu. Jangan ditunggu rahmat Allah. Kalau ditunggu rahmat itu tidak akan datang. Raihlah rahmat Allah. Dengan apa? Dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawsulul abdi ila ma'rifatillah laysa bi'amalin sa'idin minhu ila Allah, wa innama hiya bitafaddulin habitin minhu ila abdi. Maka bermula sampainya hamba itu kepada ma'rifatullah bukan amalan yang naik dari dia kepada Allah, tetapi hanya saja ma'rifatullah itu dia dapat dengan anugerah yang turun dari Allah kepada hamba itu. Qala ba'duhum idza sadaqal 'abdu fil iradati awsalahu Allah ila waliyyin min awliyaihi wa atla'ahu ala khususiyatihi wa maziyatihi falazima al-adaba ma'hu fama zala yasilu bih hatta yasila ila ma'rifatillah. Ini yang terakhir ini ya. Apabila jujur kehendak seorang hamba pada makrifat tadi, lalu dia berusaha membersihkan dirinya, dia perhiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia, dia ibadah dengan ibadah yang berbagai-bagai, orang ini yang hendak dapat makrifat. Makrifat itu anugerah. Jangan pula ini kalau saya banyak ibadah ni dapat makrifat, bukan begitu ya, jangan terbalik dia. Jadi tuan-tuan sekalian,
apabila seorang hamba itu benar pada kehendaknya dalam mendapatkan ma'rifat itu, Allah sampaikan si hamba tadi kepada seorang wali dari wali-walinya. Awsalahullah ila waliyin min awliyai. Allah perlihatkan kepada hamba tadi keistimewaan seorang wali itu, maka dia berada pada seorang wali tadi, ya, berinteraksi, berkawan, maka sentiasalah seorang wali tadi berjalan dengan dia sehingga dia sampai kepada ma'rifatullah. Maksudnya begini tuan-tuan sekalian, jadi kalau kita nih sudah punya tekad, nah, ya, azam yang kuat untuk mendapatkan ma'rifatullah, tentulah kita ada ikhtiar, ada usaha, maka Allah akan menuntun kita. Allah tidak biarkan kita itu, Allah tidak akan biarkan, dan Allah Maha tahu tentang sejauh mana tekad kita itu. Jangan tekad itu sepauh-sepauh, ya. Awal semangatnya, pertengahan gugur. Bukan tekad, dia azam yang kuat. Jadi orang yang punya tekad untuk mendapatkan ma'rifatullah, lalu dia ada ikhtiar, ada usaha, Allah akan menuntun kita. Allah akan tuntun kita, tuan-tuan sekalian, menunjukkan kepada kita ini jalannya. Ada petunjuk itu, ya. Di sini jalannya. Hamba tadi akan bertemu dengan orang yang Allah perlihatkan. Hamba tadi yang ada tekad untuk mendapatkan ma'rifatullah, Allah pertemukan dia dengan seorang hamba Allah yang lainnya, wali Allah dari wali-walinya, tuan-tuan sekalian. Dan Allah perlihatkan kepada dia kelebihan-kelebihannya kepada orang itu. Maka dia mulai berjaga adab, dia jaga adabnya, adab yang penuh dengan orang tersebut. Akhirnya orang itu yang membawa dia kepada ma'rifatullah. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, jangan kita pandang enteng, pandang remeh. Banyak itu cerita-cerita dulu itu, ya, berapa banyak khodam-khodam dulu itu ketika berkhidmat sepenuh hati kepada gurunya, tidak mengenal iden itu, dia tumpahkan jiwa raga itu pada gurunya. Meninggal gurunya, dia penggantinya. Padahal yang lain banyak lagi, dia penggantinya. Allah tunjukkan, kan guru tahu dia, guru tahu. Jadi Allah tunjukkan kelebihan-kelebihan guru. Terkadang tuan-tuan sekalian, boleh jadi di sekeliling kita ini ada orang-orang yang Allah lebihkan, tapi Allah tidak tunjukkan kelebihan-kelebihan itu kepada kita. Kenapa? Mungkin saja karena kita tidak beradab kepada dia. Tak beradab kita. Tapi kalau kita terus beradab, boleh jadi Allah tunjukkan kelebihan-kelebihan hamba itu kepada dia. Itu di antara perkara boleh menyampaikan seorang hamba itu kepada ma'rifatullah. Kesimpulannya, amalan-amalan, wirid-wirid dan lain-lain yang kita lakukan itu merupakan alamat benarnya kita. Tak salah, banyaklah beramal, jangan tidak. Dan itu merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah kepada kita, bukan untuk mendapatkan surga Allah. Karena tak cukup. Baik surga dunia yang namanya ma'rifatullah, jannatun muajjalatun. Di dunia ini ada surga. Kata orang sufi, kalau kami sudah mendapatkan surga itu, kami tidak perlu dengan surga di atas sana lagi. Kenapa dia? Ma'rifatullah. Baik surga dunia yang namanya ma'rifatullah, atau surga akhirat yang namanya jannatul firdaus. Amal kita tidak bisa untuk mendapatkan demikian itu kecuali semata-mata rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tuan-tuan sekalian. Ya, yang belum bersuluk, bersuluklah. Itulah dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.